Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Afida dengan NPM 2019-015-00566. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas konseling traumatik dengan judul Praktek dan Permainan Konseling Traumatik atau Play Terapi di Lapangan. Pengertian terapi bermain. Terapi bermain tersusun atas kata dasar yaitu terapi dan bermain. Terapi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit, pengobatan penyakit, dan perawatan penyakit. Konsep dasar terapi bermain itu yaitu caranya dengan menolong anak yang bermasalah untuk menanggulangi distres menggunakan permainan sebagai media untuk berkomunikasi antara anak dan terapis. Beberapa konsep sebagai landasan dari terapi bermain. Yang pertama, ada terapi bermain yang dibangun berdasarkan fondasi teoretik yang sistematis. Yang kedua, terapi bermain menekankan pada kekuatan permainan sebagai alat untuk membantu klien yang menentukan bantuan. Fungsi dari terapi bermain di sini ada 4, yaitu fungsi biologis, yaitu terapi bermain berkaitan erat dengan fungsi secara biologis. Diantaranya, bermain dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempelajari keterampilan dasar, dapat digunakan untuk penyalur energi dan mendapatkan relaksasi, dan bisa menjadi stimulus secara kinestetik. Terus yang kedua, fungsi interpersonal, yaitu bermain melibatkan 3 fungsi, yakni untuk memenuhi gairah diri, untuk mendapatkan kemampuan menguasai situasi tertentu, dan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengatasi konflik-konflik dirinya. Selanjutnya ada fungsi interpersonal, yaitu sebagai wahana bagi seorang anak untuk lebih banyak mempelajari keterampilan sosial. Ketika bermain, anak belajar terlepas dari bayang-bayang pengasuhnya. Mereka berusaha mempelajari keterampilan baru sebagai cara untuk menjadi seorang yang diharapkan oleh orang yang lebih tua darinya. Dan yang terakhir yaitu fungsi sosial kultural, yaitu anak-anak dalam mempelajari peranan budaya bagi kepentingan diri mereka maupun orang lain. Selanjutnya ada tujuan terapi bermain, yaitu membantu anak dalam rangka mencegah dan mengatasi persoalan psikologisnya, serta membantu pencapaian pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan tugas perkembangannya secara optimal. Selanjutnya ada konsep dasar terapi bermain. Menurut Katonek 2003, play terapi disusun berdasarkan 4 konsep dasar, yaitu yang pertama, bermain adalah cara anak memahami dunianya. Yang kedua, yaitu aspek perkembangan dalam kegiatan bermain merupakan cara anak menemukan dan mengeksplorasi identitas diri mereka. Yang ketiga, yaitu anak dapat melakukan eksperimen dengan berbagai pilihan imajinatif dan terhindar dari konsekuensi seperti ketika di dunia nyata. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, permainan pada situasi dan kondisi yang tepat dapat bermakna sebagai kegiatan fisik sekaligus sebagai terapi. Selanjutnya ada manfaat terapi bermain. Yang pertama yaitu membantu proses perkembangan anak dengan interaksi verbal yang minimal. Dan yang kedua, memudahkan konselor dalam membangun hubungan dengan anak, juga dalam melatih keterampilan sosial anak. Selanjutnya ada jenis-jenis terapi bermain. Ada 4, diantaranya ada psychoanalytic play therapy. Yang kedua ada client-centered play therapy. Yang ketiga ada gestalt play therapy. Yang keempat, yang terakhir yaitu Adlerian play therapy. Teknik-teknik terapi bermain di sini ada banyak. Diantaranya yang pertama ada visual kreatif. Yang kedua ada terapi cerita. Yang ketiga ada drama role playing. Yang keempat itu ada boneka peraga dan topeng. Yang kelima ada bermain pasir.
Yang keenam ada menggambar, yang ketujuh ada musik, terus selanjutnya ada menari dan bergerak, dan yang terakhir bermain tanah liat. Tahapan pelaksanaan terapi bermain, langkah awalnya itu membangun kepercayaan melalui active listening and reading situation, yang artinya yaitu mendengarkan secara aktif dan membaca keadaan anak. Dan unconditional acceptance, yaitu artinya penerimaan tanpa syarat, yaitu mencoba memberikan bantuan kepada anak dan berkomunikasi penuh kesabaran dengan anak tersebut. Terus yang kedua yaitu langkah pertengahan, yaitu dengan memulai terapi memberikan informasi kepada konseli mengenai tujuan terapi bermain yang akan diberikan. Dan yang terakhir yaitu memberi kesempatan anak untuk menyimpulkan apa yang dia dapatkan dari permainan yang ia lakukan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan terapi bermain. Yang pertama yang kita bahas yaitu kekurangan. Kekurangannya yaitu membutuhkan biaya lebih, dan yang kedua atau yang terakhir yaitu membutuhkan ruang atau tempat yang khusus. Sedangkan kelebihannya yaitu merangsang perkembangan motorik anak, merangsang perkembangan berpikir anak, terus melatih kemandirian anak, melatih kedisiplinan anak, dan anak juga lebih semangat dalam belajar. Selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan dalam terapi bermain. Yang pertama ada flashlight, yang artinya kegiatan ini bertujuan mengekspresikan suasana hati dan perasaan. Anak yang mengalami trauma karena kekerasan sangat mungkin menutup dirinya dan sulit mengekspresikan perasaannya, sehingga kegiatan ini dapat membantu mereka membahasakan pikiran mereka. Yang kedua yaitu jika maka. Kegiatan ini berfungsi meredakan ketegangan atau stres yang dialami anggota kelompok. Anak yang mengalami kekerasan sangat mungkin mengalami stres, ketakutan, dan ketegangan karena memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan. Selanjutnya poin terakhir yaitu kesimpulan, yaitu bermain merupakan media yang sangat dekat dengan anak-anak untuk berkomunikasi. Terapi bermain atau play terapi merupakan cara menolong anak yang bermasalah untuk menanggulangi distres dengan menggunakan permainan sebagai alat media untuk berkomunikasi antara anak dan terapis. Tujuan penggunaan play terapi adalah membantu klien dalam rangka pencapaian pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan tugas perkembangannya secara optimal. Sekian isi presentasi PowerPoint kelompok 9. Selebihnya mohon maaf jika banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.